Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Sehat kan? Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat bertemu lagi pada pertemuan kali ini. Pada hari ini, kita akan bersama-sama belajar mengenai mobilitas sosial dan pendidikan. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, supaya pembelajaran kali ini berjalan sesuai rencana. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada hari ini, kita akan bersama-sama belajar mengenai apa sih mobilitas sosial itu dan apa hubungannya dengan pendidikan. Kita menggunakan video pembelajaran sebagai salah satu perangkat pembelajaran. Pada hari ini, pembelajaran kita bertujuan untuk lebih memahami hubungan antara mobilitas sosial dan pendidikan. Materi yang akan kita pelajari hari ini ada definisi mobilitas sosial, lalu ada bentuk-bentuk mobilitas sosial, kemudian ada faktor-faktor mobilitas sosial, baik itu faktor pendorong maupun faktor penghambat, lalu ada saluran-saluran mobilitas sosial, dan yang terakhir ada dampak-dampak mobilitas sosial, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Yuk kita pelajari materinya bersama-sama. Seperti telah dijelaskan tadi, materi pertama yang akan kita bahas adalah mengenai definisi mobilitas sosial. Tetapi sebelum kita membahas mengenai apa mobilitas sosial itu, kita akan membahas mengenai apa hakikat manusia terlebih dahulu. Seperti kita ketahui bersama, salah satu sifat dasar yang dimiliki manusia adalah rasa tidak pernah puas. Manusia adalah makhluk yang tidak pernah puas dengan apa yang dia miliki. Manusia adalah makhluk yang tidak pernah bersyukur dengan apa yang dia miliki, karena dia ingin yang lebih, dia ingin segala sesuatu yang belum dia miliki. Walaupun terdengar negatif, tetapi pada kenyataannya rasa tidak pernah puas itu dapat menjadi sebuah dorongan untuk manusia untuk mengembangkan hidupnya, untuk memajukan hidupnya, untuk memperbaiki kehidupannya. Maka secara tidak langsung, rasa tidak pernah puas itu dapat menjadi faktor yang membuat kehidupan manusia menjadi semakin baik. Bagaimana tidak, jika manusia merasa tidak puas dengan hidupnya, maka dia akan berusaha bersungguh-sungguh, dia akan berusaha secara giat untuk memperbaiki kehidupannya. Yang dapat dilakukan dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh maupun bekerja dengan giat. Dari rasa tidak pernah puas itu dapat melahirkan sebuah mobilitas sosial, karena manusia yang tidak puas dengan hidupnya saat ini, tidak puas dengan status sosial yang ia miliki sekarang, pastinya ia akan berusaha keras untuk mencapai status sosial yang ia inginkan, yang tentunya status sosialnya itu lebih tinggi daripada status sosial yang ia miliki sekarang di masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan konsep mobilitas sosial. Definisi mobilitas sosial dibagi menjadi 3, yaitu menurut bahasa, menurut tokoh, dan secara umum. Menurut bahasa, mobilitas sosial itu berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata mobilis yang artinya mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Sedangkan menurut tokoh, yang pertama ada menurut Horton dan Hunt, ini mobilitas sosial dapat diartikan sebagai suatu gerak perpindahan dan dari suatu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Sedangkan menurut Robert M. Lawang, mobilitas sosial adalah perpindahan posisi dari satu lapisan ke lapisan lainnya atau dari satu dimensi ke dimensi lainnya. Sedangkan secara umum, mobilitas sosial adalah perpindahan status sosial seseorang atau kelompok orang yang berada dalam suatu struktur sosial masyarakat. Sekarang kita lanjut ke pembahasan materi yang kedua, yaitu mengenai bentuk-bentuk mobilitas sosial. Bentuk-bentuk mobilitas sosial itu ada 4.
Yang pertama ada mobilitas vertikal, lalu ada mobilitas horizontal, kemudian ada mobilitas intragenerasi, dan yang terakhir ada mobilitas antar generasi. Bentuk mobilitas sosial yang pertama ada mobilitas sosial vertikal. Mobilitas sosial yang satu ini merupakan perpindahan status seorang individu maupun kelompok dari posisi yang berbeda derajatnya dalam masyarakat. Mobilitas sosial yang satu ini memiliki dua jenis, yaitu yang pertama ada vertikal naik dan yang kedua vertikal turun. Vertikal naik merupakan perpindahan status seorang individu maupun kelompok dari posisi yang lebih rendah ke yang lebih tinggi dalam masyarakat. Sedangkan vertikal turun itu kebalikan dari vertikal naik, yaitu perpindahan status seorang individu maupun kelompok dari posisi yang lebih tinggi ke yang lebih rendah dalam masyarakat. Setelah ini akan ditampilkan contoh dari mobilitas sosial vertikal, yaitu mobilitas sosial vertikal naik. Basuki Cahayapurnama atau Ahok resmi dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pelantikan dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta Rabu siang. Saya berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Ahok yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI diangkat sebagai Gubernur menggantikan Joko Widodo yang terpilih sebagai Presiden RI pada pemilihan presiden lalu. Selanjutnya ada mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial horizontal merupakan perpindahan status seorang individu maupun kelompok ke lapisan sosial yang sama atau sederajat. Contohnya, seorang guru SMP 1 pindah tugas ke SMP 2. Selanjutnya ada mobilitas sosial intragenerasi. Mobilitas sosial ini terjadi pada satu generasi yang sama. Maksud dari satu generasi yang sama di sini itu mobilitas ini hanya terjadi pada kakak dan adik. Kemudian, dampak dari mobilitas ini hanya dirasakan oleh individu yang mengalami mobilitas tersebut. Kemudian, mobilitas intragenerasi ini bisa berupa mobilitas naik, mobilitas turun, dan mobilitas tetap. Contoh dari mobilitas intragenerasi adalah ada sepasang kakak dan adik yang bekerja di satu perusahaan yang sama. Kakak ini bekerja sebagai seorang direktur di perusahaan itu, sedangkan adiknya bekerja sebagai seorang manajer di perusahaan tersebut. Hal ini itu contoh dari mobilitas intragenerasi turun. Yang terakhir ada mobilitas sosial antar generasi. Mobilitas sosial antar generasi tentu berbeda dengan mobilitas sosial intragenerasi. Mobilitas ini terjadi pada 2 atau lebih generasi. Mobilitas seperti ini terjadi karena adanya perubahan status sosial antara ayah dengan anak, dan seterusnya. Mobilitas sosial antar generasi ini mengacu kepada perbedaan status yang dicapai oleh seseorang yang telah memiliki keluarga sendiri dibandingkan dengan status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya. Dalam mobilitas ini bisa terjadi bentuk mobilitas sosial turun maupun mobilitas naik. Nah, di sini sudah ada 2 judul berita online yang saya jadikan untuk contoh mobilitas antar generasi. Yang pertama ada berita mengenai kisah hidup Muldoko yang merupakan anak petani ini berhasil mewujudkan mimpinya menjadi seorang panglima TNI. Ini merupakan contoh mobilitas antar generasi naik. Kemudian ada berita online tentang Rafdi yang merupakan anak wakil wali kota di Dore ini kerap dicemooh karena menjadi kuli bangunan. Ini merupakan contoh mobilitas sosial antar generasi turun. Selanjutnya adalah faktor pendorong mobilitas sosial, yaitu ada faktor struktural, faktor ekonomi, faktor individu, faktor sosial, dan juga faktor pendidikan.
Yang pertama adalah faktor struktural. Ini terkait dengan kesempatan seseorang untuk menempati sebuah kedudukan serta kemudahan untuk memperolehnya. Struktur masyarakat di Indonesia sangat terbuka. Orang miskin dapat mengalami mobilitas sosial setinggi-tingginya. Contohnya, dia bisa menjadi seorang presiden. Hal ini tentu berbeda dengan sistem pemerintahan kerajaan, di mana pengganti raja adalah keturunan sang raja sendiri. Kedua, faktor ekonomi. Keadaan ekonomi dapat menjadi pendorong terjadinya mobilitas sosial. Orang yang dalam keadaan ekonomi yang serba kekurangan, misalnya daerah tempat tinggal yang tandus karena kehabisan sumber daya alam, kemudian mereka yang tidak mau menerima keadaan ini berpindah tempat tinggal ke daerah lain. Secara sosiologis, mereka telah mengalami mobilitas. Yang ketiga, faktor individu. Faktor individu adalah kualitas seseorang baik ditinjau dari segi tingkat pendidikan, penampilan, maupun keterampilan pribadi. Adapun yang termasuk dalam cakupan faktor individu adalah perbedaan kemampuan, orientasi sikap terhadap mobilitas, dan faktor kemujuran. Selanjutnya, faktor sosial. Setiap manusia dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya. Karena ketika ia dilahirkan, tidak ada satu manusia pun yang memiliki statusnya sendiri. Apabila ia tidak puas dengan kedudukan yang diwariskan oleh orang tuanya, ia dapat mencari kedudukannya sendiri di lapisan sosial yang lebih tinggi. Tentu saja dengan melihat kemampuan dan jalan yang ditempuh. Dan hal ini hanya mungkin terjadi dalam masyarakat yang memiliki struktur sosial yang luas. Yang terakhir adalah faktor politik. Situasi politik dapat menyebabkan terjadinya mobilitas sosial suatu masyarakat dalam sebuah negara. Keadaan negara yang tidak menentu akan mempengaruhi situasi keamanan yang bisa mengakibatkan terjadinya mobilitas manusia ke daerah yang lebih aman, atau bisa juga disebabkan oleh sistem politik pemerintahan yang bertentangan dengan hati nurani maupun paham yang dianut. Jadi meskipun negaranya subur, namun kondisi politik yang tidak kondusif bisa mempengaruhi mobilitas masyarakatnya. Selanjutnya, faktor penghambat mobilitas sosial. Yang pertama ada faktor ekonomi dan juga ada diskriminasi. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi dapat membatasi mobilitas sosial. Bagi masyarakat miskin, mencapai status sosial tertentu merupakan hal yang sangat sulit. Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Masyarakat yang berpendidikan rendah berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Akibatnya, tingkat kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan terbatas. Saat ini, negara Indonesia masih memiliki penduduk miskin kurang lebih 12%. Hal ini menjadi hambatan dalam mobilitas sosial. Karena itulah pemerintah berusaha mengurangi kemiskinan tersebut dengan berbagai cara. Dengan hilangnya kemiskinan, dengan sendirinya masyarakat akan mudah mengakses berbagai fasilitas dasar dan memudahkan mobilitas. Faktor penghambat mobilitas sosial yang kedua adalah diskriminasi. Diskriminasi berarti pembedaan perlakuan karena alasan perbedaan bangsa, suku, ras, agama, dan golongan. Pada masa penjajahan, terjadi diskriminasi pemerintah Hindia Belanda terhadap masyarakat keturunan Eropa dan masyarakat Indonesia. Dalam memperoleh pendidikan, masyarakat Indonesia disediakan sekolah yang kualitasnya berbeda dengan sekolah-sekolah untuk orang Eropa. Hal ini tentu mempersulit mobilitas sosial rakyat Indonesia. Selanjutnya adalah saluran-saluran mobilitas sosial. Yang pertama adalah pendidikan, ekonomi, politik, dan organisasi profesi. Yang pertama adalah pendidikan. Sekolah merupakan saluran konkret dari gerak sosial vertikal. Bahkan, sekolah dapat dianggap sebagai sosial elevator yang mengantarkan seseorang untuk bergerak dari kedudukan rendah menuju kedudukan yang lebih tinggi. Yang kedua adalah ekonomi. Organisasi ekonomi memegang peran penting sebagai saluran gerak sosial vertikal. Pada umumnya, seseorang dengan penghasilan tinggi akan menduduki lapisan sosial yang tinggi pula. Bahkan faktor ekonomi sering menjadi simbol status sosial bagi kedudukan seseorang dalam masyarakat. Yang ketiga adalah politik. Suatu organisasi politik seperti partai politik dapat memberikan peluang besar bagi anggota-anggotanya untuk naik dalam tangga kedudukan yang lebih tinggi, terutama pada saat berlangsungnya pemilihan umum. Agar seseorang terpilih dalam pemilu, ia harus membuktikan kemampuannya terlebih dahulu. Dalam hal ini, organisasi politik menjadi salah satu saluran pembuktian kemampuan diri.
Yang terakhir adalah organisasi profesi. Yang dimaksud dengan organisasi profesi antara lain Himpunan Sarjana Ilmu Pengetahuan Sosial, Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Para Pelukis, dan lain-lain. Organisasi-organisasi ini dapat menjadi wadah bagi individu-individu yang tergabung di dalamnya untuk mendapatkan nama, sehingga dianggap menduduki lapisan atas dalam masyarakat. Mobilitas sosial yang terjadi pada masyarakat dapat menyebabkan beberapa dampak seperti dampak negatif dan dampak positif. Dampak positif diantaranya 1. Mendorong seseorang untuk lebih maju. Terbukanya kesempatan untuk pindah dari strata satu ke strata yang lain menimbulkan motivasi yang tinggi pada diri seseorang untuk maju dalam berprestasi agar memperoleh status yang lebih tinggi. Yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Dengan mobilitas, masyarakat selalu dinamis bergerak menuju pencapaian tujuan yang diinginkan. Lalu yang ketiga, meningkatkan integrasi sosial. Terjadinya mobilitas sosial dalam suatu masyarakat dapat meningkatkan integrasi sosial pada masyarakat. Misalnya, seseorang yang melakukan mobilitas sosial vertikal, ia akan menyesuaikan diri dengan gaya hidup, norma-norma, nilai-nilai yang dianut oleh kelompok orang dengan status sosial yang baru sehingga tercipta integrasi sosial. Lalu selanjutnya dampak negatif. Yang pertama, timbulnya konflik. Apabila pada masyarakat terjadi mobilitas yang kurang harmonis, maka akan timbul benturan-benturan nilai dan kepentingan sehingga memungkinkan timbulnya konflik. Yang kedua, berkurangnya solidaritas kelompok. Penyesuaian diri dengan nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam kelas sosial yang baru merupakan langkah yang diambil oleh seseorang yang mengalami mobilitas, baik vertikal maupun horizontal. Hal ini dilakukan agar mereka bisa diterima dalam kelas sosial baru dan mampu menjalankan fungsi-fungsinya. Yang ketiga, timbulnya gangguan psikologis. Mobilitas sosial dapat pula mempengaruhi kondisi psikologi seseorang, di antaranya menimbulkan ketakutan, adanya gangguan psikologis bila seseorang turun dari jabatan, dan mengalami frustasi atau putus asa dan malu bagi orang-orang yang ingin naik kelas lapisan atas tetapi tidak dapat mencapainya. Dalam materi mobilitas sosial yang telah disampaikan tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa mobilitas sosial adalah perpindahan status seseorang atau sekelompok orang yang berada dalam suatu struktur sosial masyarakat. Untuk melakukan mobilitas sosial, diperlukan saluran-saluran supaya dapat meraih status yang diinginkan. Pendidikan merupakan salah satu saluran mobilitas yang sering digunakan oleh masyarakat, karena melalui pendidikan masyarakat berkesempatan untuk meraih status yang diinginkan. Mobilitas sosial merupakan materi yang sangat menarik, karena selain dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai mobilitas sosial, materi ini pun dapat memotivasi supaya lebih rajin belajar dan meraih pendidikan yang tinggi agar dapat meraih status yang lebih tinggi di masyarakat. Demikianlah tadi merupakan materi tentang mobilitas sosial yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga dapat membantu teman-teman dalam mempelajari mobilitas sosial di masyarakat. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. See you next time dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.